Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Kian ya, ya. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak? Oke. Sebelumnya kita lihat dulu kerapian badan seragam kalian. Dicek dulu. Yang bajunya keluar silahkan dimasukkan. Yang kerudungnya belum rapi silahkan dirapikan. Yang rambutnya tidak dikucir silahkan dikucir terlebih dahulu. Ya, yang bajunya keluar dimasukkan dulu, Mas. Dilihat di bawah meja, kursi, dan lacinya. Jika ada sampah silahkan dibuang tempat sampah terlebih dahulu. Hari ini yang tidak hadir siapa? Oh, Nismara. Kenapa Nismaranya? Sakit. Udah berapa hari dia sakit? Baru? Oh, baru hari ini. Oh iya. Semoga Nismara lekas sembuh ya. Untuk anak-anak yang lain juga harus dijaga kesehatannya. Bu Almira mau tanya dulu sebentar. Masih ingatkah kalian perbedaan makhluk hidup dan benda mati di pertemuan sebelumnya? Oke. Makhluk hidup itu ciri-cirinya bagaimana? Oh, dia bernafas. Kemudian terus tumbuh yang ketika dicubit. Nah, iya, menanggapi, rangsang. Terus apa lagi? Mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa contohnya apa? Ketika kalian BAB, kemudian BAK, terus berkeringat. Salah satu proses sip. Oh, daun putri malu kalau misalnya disentuh menguncup itu termasuk apa? Sama nanggapi, rangsang. Untuk kali ini tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan yang pertama, melalui pengamatan dan observasi lingkungan sekolah, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom berdasarkan karakteristiknya dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi. Oke. Yuk, ini kelihatannya pada lemes ya. Tadi sudah ada yang kepalanya di atas meja. Nah, sekarang yuk berdiri dulu. Kita melakukan ice breaking biar lebih semangat ya. Yuk, berdiri dulu semuanya. Yuk, Baim, Chandra, yuk semua berdiri. Kalau Bu Almira bilang gajah, kalian gajah kan besar ya. Nah, jadi nanti kebalikannya, gajah besar. Gitu. Kalau Bu Almira bilang semut, semut itu kecil. Jadi kalian begini, kecil. Kemudian kalau Bu Almira bilang ular, ular itu panjang ya. Jadi kalian kebalikannya pendek. Kalau Bu Almira bilang ulat, pendek. Bisa dipahami? Ular.
Raka, ayo fokus. Gajah. Ulat. Ayo, Baim sama Gian. Terus semut. Besar apa kecil Arman? Ayo. Semut. Ular. Ulat. Gajah. Ulat. Ular. Semut. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian. Nah, sebelum kita mulai lagi, kita melakukan asesmen diagnostik non-kognitif terlebih dahulu. Dikeluarkan bolpennya. Nanti silakan kalian mengisi ini. Di sini ada nama lengkapnya, diisi nama lengkap kalian. Kemudian kegiatan yang aku sukai, kegiatan apa saja yang kalian sukai. Kemudian hal yang tidak aku sukai, apa saja kegiatan yang tidak kamu sukai ditulis ini. Kemudian perasaan yang sering aku rasakan, jadi setiap harinya kalian itu sering merasakan apa? Sedihkah? Apa senang? Apa marah? Bingung atau mungkin bosan gitu. Kemudian yang menemani aku saat belajar di rumah, yang menemani kalian ketika belajar di rumah siapa? Ditulis di sini. Kemudian saya mudah memahami pembelajaran saat apa? Entah itu saat mendengarkan penjelasan atau mungkin membaca buku atau melihat gambar video atau mungkin kegiatan dengan bergerak. Nah, nanti di checklist di sini. Dan yang terakhir, harapanku dalam pembelajaran ini apa? Harapan kalian apa? Gitu ya. Jika ada kesulitan boleh angkat tangan bertanya ke Bu Almira. Ada yang kesulitan? Kita melihat video terlebih dahulu. Di sini ada video mengenai klasifikasi makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diperhatikan. Ini adalah awalan. Nanti kalau sudah ada penayangan video, baru nanti kita berkelompok. Berkelompoknya sesuai dengan visual, kinestetik, maupun auditori ya, sesuai gaya belajar kalian. Begitu? Oke, silakan diperhatikan dulu. People, selamat pagi. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang sistem klasifikasi 5 bidang. Materi ini masih dipelajari di bab 2 klasifikasi makhluk hidup IPA SMP semester 1 kelas 7. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup menggunakan klasifikasi indikator dan kunci determinasi. Pada video sebelumnya juga kita sudah mengetahui bahwa makhluk hidup yang ada di dunia ini dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu yang disebut dengan takson. Tingkatan yang paling besar disebut dengan tingkat untuk sekitar. Arthropoda ada 4 kelas, yaitu insekta atau serangga, contohnya belalang, kumbang, dan lebah. Krustase atau udang-udangan, contohnya udang, kepiting, dan rajungan. Arachnid atau laba-laba, contohnya laba-laba, kalajengking, kutu, dan cemplang.
dan Myriapoda atau hewan. Contohnya kelabang dan kaki seribu. Tahu berbuku-buku ya. Badannya ada sekat-sekatnya, ada ruas-ruasnya. Nah, itu berbuku-buku namanya. Ada lembaran zat tempur atau kitin yang keras. Tubuhnya simetri radial dengan 5 lengan. Pada tubuhnya terdapat sistem arkular untuk alat gerak, bernapas, dan tenaga mangsa. Terdapat 5 kelas echinodermata, yaitu asteroide, contohnya bintang laut, echinoide, contohnya latebal dan bulu babi, Ophironoide, contohnya bintang ular, Cygnoide, contohnya lilia laut, dan Coleoturoide, contohnya terlihat. Hewan vertebrata merupakan hewan yang sudah memiliki tulang belakang. Terdapat 5 kelas kelompok hewan vertebrata, yaitu kelas Discus atau ikan, kelas amfibi atau hewan yang dapat hidup di 2 arah, kelas reptilia atau hewan yang jalannya merangkak atau merayap, kelas apes atau burung, dan kelas mamalia, hewan-hewan yang menyusui. Agar dapat mengetahui ciri-ciri dari kelima kelas tersebut, kalian dapat mengerjakan halaman 86 buku IPA kelas 7 semester 1 September. Materi tentang klasifikasi 5 kingdom selesai. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Oke. Di sini sudah paham atau masih bingung? Sudah paham ya? Beberapa paham. Oke. Oke. Sebelum kita lanjutkan, tadi ngantuk ya? Ada yang tiduran di atas meja ya? Yuk kita ice breaking lagi, tapi tidak seperti yang tadi, tapi ice breakingnya baru. Kalau Bu Almira bilang bit one, nanti kalian gini. Ada yang pernah? Bit one. Ya tirukan boleh. Bit one. Nah, bit two. Bit two. Bit two. Oke, bit three. Bit one. Ulangi, ada yang salah. Yuk, bit one. Bit two. Bit three. Oke, udah bisa? Coba sendiri. Yuk, beat one, beat two, beat three. Oke, tepuk tangan. Ada yang bisa, ada yang belum. Udah lebih fresh. Udah lebih fresh. Nanti ada sampai 5 sebenarnya. Beat 1, beat 2, beat 3, beat 4, beat 5. Nah, nanti yang 5 deg 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 deg. Nus kayak gitu. Mau sampai 5. Nah, nanti ya di selanjutnya kita sampai 5. Oke. Nah, dari video tadi, setelah kalian melihat tayangan video, kira-kira mengapa makhluk hidup di dunia itu perlu kita kelompokkan? Kan tadi ada 5 kingdom ya, makhluk hidup tadi. Ya. Tadi makhluk hidup ada berapa kingdom? Bu Almira tanya lagi. Ada 5. Ada apa saja? Hah? Kingdom Monera, kemudian kingdom Protista, kemudian
ada fungi, terus plantae, animalia. Nah, dari 5 kingdom itu kita perlu mengelompokkan makhluk hidupnya. Lah, kira-kira mengapa kok perlu dikelompokkan? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Untuk mempermudah dalam kita mempelajari. Terus apa lagi? Mengenali, kemudian membandingkan. Ya, keanekaragaman hayati yang sangat luas serta dapat memahami hubungan kekerabatan atau kekeluargaan antara organisme satu dengan yang lainnya. Misalnya monyet dengan gorila satu keluarga tidak? Monyet dengan gorila? Iya, sama-sama satu famili atau satu keluarga. Kayak gitu ya. Sama-sama mamalia juga. Nah, terus monyet sama gorila punya ciri-ciri yang sama tidak? Punya kan? Iya, lah karena mereka satu famili. Gitu ya. Lah kalau gorila dengan burung satu famili tidak? Tidak. Ciri-cirinya apakah sama? Iya, berbeda ya. Nah, itu tujuannya kita mengelompokkan atau mengklasifikasi makhluk hidup. Berikutnya, mengapa kita perlu mengenal dan mengklasifikasi makhluk hidup? Ayo. Iya, untuk mempermudah kita dalam mengenali serta mempelajari keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini, yang ada di sekitar kita, gitu ya. Nah, kalau tidak ada klasifikasinya, kita akan merasa kesulitan dalam memahami makhluk hidup. Sip. Kemudian, bagaimanakah atau bagaimana cara kita dalam melakukan klasifikasi makhluk hidup? Bagaimana caranya? Yang pertama, kita melakukan pengamatan terlebih dahulu, dikelompokkan persamaan ciri-cirinya, dicari perbedaannya apa, gitu ya. Ciri-cirinya itu ciri-ciri dari apa saja? Ciri-ciri dari fisiknya, oke, morfologinya, kemudian anatominya, biokimianya, kemudian setelah itu kita beri nama ilmiah. Ada yang masih ingat nama ilmiahnya itu apa namanya? Betul, binomial nomenklatur. Gitu ya. Oke, dari sini sudah ada gambaran mengenai klasifikasi 5 kingdom? Sudah. Nah, jika sudah, ini kita akan membentuk kelompok sesuai dengan yang kalian jawab tadi, sesuai dengan gaya belajar kalian, mulai dari visual, kemudian auditori, kemudian kinestetik. Nah, untuk yang kelompok pertama, nanti silakan kalian berada di kelompok visual, kelompok keduanya auditori, kelompok ketiganya kinestetik, kelompok empatnya visual lagi, kemudian kelompok 5 auditori, kelompok 6 kinestetik.
Kelompok yang visual yang tadi menjawab dia gaya belajarnya itu membaca buku. Nah, yang suka membaca buku itu nanti masuknya di visual. Kemudian yang suka melihat gambar atau video nanti masuknya ke auditori. Kemudian yang kegiatan bergerak masuknya nanti di kinestetik. Gitu ya. Yuk, silakan. Pencet mencari kelompok satunya di sini, kelompok 2 sini, 3 sini, 4 di sana, 5, kemudian 6. Silakan sesuai dengan gaya belajar yang kalian biasanya gunakan. Sama buku-bukunya di bawah. Referensinya di bawah juga. Ya, dua ini. Ya, ini dua sana. Ini Mira beli anak-anaknya ya. Harus sesuai. Ya, sesuai kamu belajarnya apa? Ini ada belajarnya apa nanti? Belajarnya apa? Iya. Oke, perhatikan. Kalau sudah, perhatikan ke depan. Karena ya. Yuk, kalau sudah, perhatikan ke depan. Instruksinya. Tadi sudah dibedakan menjadi 3 gaya belajar. Visual, kemudian auditori, sama kinestetik. Ya. Untuk yang visual, silahkan kalian mencari, mengerjakan LKPD-nya ini disesuaikan dan mencari referensi di artikel yang sudah disediakan. Itu kelompok pertama dan keempat. Ya. Kemudian kelompok kedua dan kelompok 5 itu tentang auditori. Nanti silakan melihat tayangan yang ada di video depan, kemudian dikerjakan LKPD-nya ini. Dan yang ketiga, itu kelompok 3 dan juga kelompok 6, kinestetik. Nah, silakan nanti kalian mencari referensi yang ada di sekitar sekolahan. Jika bisa dibawa ke sini, silakan bawa ke sini, nggak apa-apa. Nah, nanti dibuat untuk mengerjakan LKPD yang ada di sini. Gitu ya. Gimana? Iya. Hah? Oh, enggak apa-apa. Sudah? Ini nanti kalian silahkan mencari makhluk hidup mulai dari artikel ataupun di lingkungan sekitar kalian. Nanti ditulis ciri-ciri umumnya bagaimana, kemudian habitatnya, cara berkembang biaknya dengan apa? Masih ingatkah yang cara berkembang biak ovipar, vivipar, ovovivipar? Kemudian yang tanaman itu nanti vegetatif atau apa? Gitu masih ingat? Oke, nanti ditulis di situ. Kemudian contoh spesies. Contoh spesiesnya nanti ditulis namanya itu apa yang kalian dapatkan. Nah, nanti diisi juga peranan dalam ekosistemnya apa? Peranannya bagaimana? Gitu nggih? Jika sudah, nanti silakan mengisi yang ini. Mengapa penting untuk mengklasifikasikan makhluk hidup? Kenapa kok penting sekali klasifikasi makhluk hidup itu? Nah, nanti diisikan di sini. Bisa dipahami? Bisa? Oke, jika bisa, Bu Almira bagikan LKPD-nya. Yuk, di situ ada 2 makhluk hidup yang harus kalian kerjakan.
yang harus kalian cari, silahkan didiskusikan. Untuk yang kinestetik, perwakilan 2 orang bisa keluar kelas untuk mencari referensinya. Boleh. Ya, ada 2 makhluk hidup ya. 2 makhluk hidup yang harus dicari. Untuk yang video bisa perhatikan di sini lagi nggih? Oh iya, ini tanaman ya? Boleh bisa jadikan contohnya. Ini masih dipelajari di bab 2. Terus ini apa? Tanaman juga, ada bunganya. Oke, boleh nggak apa-apa? Silahkan. Dalam peran dalam ekosistem ikan. Nah, ikan itu peranan dalam ekosistemnya bagaimana? Ikan bisa membersihkan terumbu karang atau mungkin ikan lainnya. Nah, itu bisa ya manfaatnya. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan ya. Ya. Bentar, Bu Almira ke situ dulu. Ya. Contoh spesies sapi. Contoh spesiesnya kan sapi. Kemudian yang ditanyakan apa? Cara berkembang biaknya. Oh ya, sapi itu termasuk dalam kingdom apa? Ciri-cirinya mamalia. Kalau mamalia, cara berkembang biaknya bagaimana? Dia melahirkan. Nah, kalau melahirkan berarti ovovivipar atau vivipar atau ovipar. Masih ingat yang itu? Apa Yazid? Hampir benar. Vivipar ya. Kalau melahirkan itu dia vivipar. Kalau bertelur itu ovipar. Kalau bertelur dan melahirkan itu ovovivipar. Betul. Itu ya. Bisa? Oke, silahkan. Sudah? Yuk, kalau sudah selesai silahkan dipresentasikan ke depan. Nanti jika ada temannya yang presentasi silahkan didengarkan. Ya, kalau ada yang mau bertanya silahkan ditanyakan. Oke? Kalau ada yang mau menanggapi silahkan ditanggapi. Gitu ya. Sekarang kelompok berapa yang mau maju duluan? Kelompok berapa? 1. Oh ya, silakan. Yang kedua, oh mau tanya. Oke. Cacing berkembang biak dengan ada yang dia memutuskan badannya terus jadi nambah lagi, ada yang seperti itu. Ya. Apa? Kalau perannya kami akan mempresentasikan musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kriteria ciri umum memiliki sayap, bernapas menggunakan paru-paru, bisa terbang, habitat darat, cara berkembang biak ovipar, contoh spesies burung, peran dalam ekosistem peliharaan,
Kriteria kedua, ciri umum bersisik, hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Habitat, hidup di air, cara berkembang biak ovovivipar. Contoh spesies ikan, peran dalam ekosistem bisa dijadikan lauk. Mengapa penting untuk mengklasifikasikan makhluk hidup? Karena untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dan mudah dipahami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah mempelajari klasifikasi 5 kingdom. Ada apa saja? Monera, protista, fungi, Oke, fungi itu nama lainnya apa? Fungi, nama lainnya atau spesiesnya? Jamur. Adakah jamur di sekitar kita? Bisakah jamur dikonsumsi? Ayo, bisa enggak? Iya, bisa ya. Ada jamur yang bisa dikonsumsi, ada jamur yang tidak boleh dikonsumsi. Oke. Kemudian pelantai tadi apa? Tanaman. Ya. Tanaman itu ada apa saja? Banyak ya. Tumbuhan, iya. Ada tanaman berbunga, berbiji terbuka, ada tertutup. Terus apa lagi? Bereproduksinya ada secara vegetatif, generatif, gitu nggih. Kemudian animalia. Animalia dibedakan menjadi berapa? Terus ada apa saja? Invertebrata dan vertebrata. Invertebrata dan avertebrata itu sama, ya. Dia termasuk tidak bertulang belakang. Oke, kalau yang vertebrata dia bertulang belakang. Oke. Untuk yang invertebrata contohnya apa? Ubur-ubur. Kemudian ikan. Ikan termasuk invertebrata atau vertebrata? Iya, ikan itu dia bertulang belakang. Jadi dia termasuknya vertebrata. Oke, ada cacing. Cacing termasuk invertebrata. Terus ular. Ular itu termasuk apa? Vertebrata atau inverte? Ayo, vertebrata, pinter ya. Ular itu bertulang belakang. Dia termasuk vertebrata. Kemudian ada apa lagi ya? Animalia sudah jelas. Monera sudah jelas. Protista sudah jelas. Oke. Nah, kenapa kita harus mengklasifikasi 5 kingdom? Iya, untuk memudahkan atau membantu kita dalam memahami keanekaragaman makhluk hidup. Kemudian, apakah masing-masing kingdom itu memiliki ciri-ciri yang sangat unik? Iya, karena saking banyaknya makhluk hidup ya, jadi ciri-cirinya pun juga banyak, gitu ya, dan unik-unik semua.
Dari sini ada pertanyaan? Sudahkah kalian jelas? Betul. Berarti nanti kalau misalnya ada ulangan dadakan bisa loh ya? Bener ya? Nanti nilainya harus bagus ya? Oke. Nah, sekarang yang terakhir ada refleksi. Jadi ini kalian mengisi lembar self assessment ya. Nah, di lembar assessment ini di sini ada beberapa saya memiliki motivasi dalam diri sendiri dalam proses pembelajaran. Kemudian saya bekerja sama menyelesaikan tugas kelompok, saya menunjukkan sikap konsisten dan sebagainya. Itu di iya atau tidak ya, silakan diisi. Dicentang. Bu Almira beri waktu 2 menit saja. Ya. Ayo, yang belakang sudah dikumpulkan semua. Halo, kelas 7B. Yang belakang sudah dikumpulkan semua. Oh iya, masih kurang 1. Sip. Terima kasih. Ya. Jadi, pertemuan kita kali ini sudah selesai. Nah, untuk tugas kalian berikutnya adalah mempelajari di rumah di bab berikutnya karena kita sudah berganti bab ya dari makhluk hidup tadi. Nah, kita berganti ke bab 6 ekologi dan keanekaragaman hayati. Jadi dipelajari di rumah, besok kita bahas bersama-sama gitu nggih? Oke, baiklah. Sekian pembelajaran pada hari ini. Bu Almira tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.